Mari kita praktikkan hidup ini setiap hari, mengucapkan hal-hal yang baik, supaya hal yang baik itu datang kepada kita. Hal-hal yang baik itu bisa terjadi atas hidup kita, bukan hal-hal yang sebaliknya. Oleh sebab itu kita harus perhatikan perkataan kita. Kita harus lihat perkataan kita, harus dengan penyaringan yang total. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua, khususnya bagi kehidupan umat Tuhan yang sempat pada pagi hari ini mengikuti acara Miracle Morning. Dan mari kita bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, bersama-sama untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih karunia yang Kau nyatakan kepada kami. Saat ini kami diberi kemurahan, boleh bangun dari tempat tidur kami, dan diberikan kesehatan yang luar biasa daripada Engkau. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Bapa, berfirmanlah Engkau, inilah kehidupan kami yang diberikan telinga oleh Engkau untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini segera kita membuka Alkitab kita dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita sepanjang hari, karena Dia adalah Tuhan yang menolong perjalanan kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman dalam kitab Ester pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja penjaga para gudik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak mengendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikian firman Tuhan yang sempat kita baca. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman Raja Ahasveros terjadi satu kontes pemilihan ratu, yaitu untuk menggantikan ratu yang pertama adalah Ratu Wasti. Dan di sini Ester terpilih menjadi ratu untuk menggantikan Wasti. Dengan berbagai macam cara pilihan kontestan ini, para kontestan disertai dengan bentuk nasihat-nasihat oleh sida-sida raja untuk siapa yang nanti dipilih oleh raja menggantikan Wasti. Dan kalau kita baca di dalam ayat ini bahwa raja itu menghendaki seorang wanita pengganti Wasti, dan dialah yang akan dipilih. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan ayat ini, dalam masa-masa persiapan Ester dan berbagai para wanita yang pada saat itu semuanya memakai minyak wangi-wangian, minyak yang diberikan oleh sida-sida raja. Akan tetapi kalau kita perhatikan di sini bahwa Ester itu terpilih. Mengapa? Sebab dia mengikuti anjuran dalam ayat yang ke-15, anjuran daripada Hegai, dari bahasa Ibrani adalah Haga, artinya perenungan atau mengucapkan. Ya, jadi Ester ini adalah gambarnya gereja Tuhan yang sangat berkenan di hati Tuhan, karena hidupnya itu ditandai dengan kehidupan yang merenungkan firman Tuhan, merenungkan tentang pribadi Tuhan, merenungkan tentang kasih-Nya, merenungkan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Bahkan
Kata merenungkan itu sendiri sebenarnya adalah mengucapkan hal-hal yang baik sehingga boleh terjadi di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saya mengajar kepada umat Tuhan, mari kita praktekkan hidup ini setiap hari mengucapkan hal-hal yang baik, supaya hal yang baik itu datang kepada kita. Hal-hal yang baik itu bisa terjadi atas hidup kita, bukan hal-hal yang sebaliknya. Oleh sebab itu kita harus perhatikan perkataan kita. Kita harus lihat perkataan kita, harus dengan penyaringan yang total. Kalau ada kehidupan-kehidupan yang dalam hidupnya sudah mengalami sengsara, mengalami kesalahan, ya karena hidupnya itu dimulai dari perkataannya, ya. Kalau dia katakan, Pak Pendeta, kita ini cuma mengalami kesusahan, kesulitan, hari-hari lemah, hari-hari begini dan begitu, semua kata-kata negatif. Bagi Tuhan, orang semacam ini bukan orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang menghasilkan kehidupan yang kuat, yang tangguh dalam menghadapi proses hidup ini, dalam menjalani hidup ini. Oleh sebab itu saya mengajarkan sesuai dengan Esther, kitab Esther ini, bahwa Esther itu hanya mendengarkan apa yang dianjurkan oleh Hegai, salah seorang sida-sida yang dipercayakan atau orang kepercayaan daripada raja. Oleh sebab itu pada pagi hari ini juga saya mau membawakan kita, kenapa Esther itu dipilih oleh Ahasiwerus, kenapa gereja Tuhan itu dipilih berkenan menjadi mempelai wanita Tuhan. Karena kalau kita lihat di sini ada 12 bulan, ya, 12 bulan dibagi dua bagian. 6 bulan pertama Esther itu memakai minyak campur kemenyan, dan kedua 6 bulan yang kedua Esther itu memakai minyak campur wangi-wangian, ya, minyak dicampur dengan kemenyan dan minyak dicampur kemenyan. Ya, kalau kita perhatikan, inilah yang namanya perawatan rohani yang sesungguhnya. Tuhan tidak menghendaki kecantikan secara luar, perawatan secara luar. Ya, itu memang boleh saja kita. Tetapi bagi Tuhan yang sangat dinilai sesuai dengan surat Petrus adalah perawatan secara batiniah yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan dari kedua dalam jangka 1 tahun dibagi 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua, kita perhatikan angka-angka ini, ya. Esther dalam perawatannya tidak lepas daripada angka 66. Itulah firman Allah. Amin. Kejadian sampai Wahyu. 66 Allah ini nasihat yang membuat saudara dan saya terawat dan masuk dalam perawatan yang sesungguhnya. Tidak ada yang di luar sesuai firman. Tidak ada di luar yang mampu membuat saudara dan saya terawat rohani, terawat kehidupan kita di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan ini adalah kehidupan yang diubahkan. Kehidupan ini adalah kehidupan yang senantiasa menjunjung tinggi korban Kristus. Kehidupan ini adalah kehidupan yang senantiasa menyenangkan. Esther berbau harum. Apa artinya kita pakai minyak wangi-wangian sementara hati kita busuk? Apa artinya kita wangi di hadapan sesama kita sementara hati dan pikiran kita kotor, tidak menimbulkan bau harum di hadapan hadirat Tuhan? Oleh sebab itu, kalau dari dalam engkau sudah lebih dahulu dikerjakan oleh Tuhan dengan firman-Nya, dengan kasih-Nya, dengan kuasa Roh Kudus, engkau akan menimbulkan bau yang harum sesuai dengan surat Korintus. Dikatakan di sana, kita menimbulkan bau yang harum di tengah-tengah umat dunia ini. Itu sebabnya kalau pagi hari kita memulai aktivitas kita dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya dan mengucapkan hal-hal yang baik, tanpa kita sadari Tuhan sedang membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang wangi. Wangi dengan benar-benar wangi yang sesungguhnya. Amin. Kalau kita boleh katakan minyak wangi yang paling mahal di dunia ini, apapun tidak bisa mengharumkan kehidupan kita kalau bukan Tuhan yang membuat harum. Amin. Oleh sebab itu saya mengajak kepada umat Tuhan, mari hari-hari ini kita banyak merenungkan firman. Hari-hari ini kita banyak mengucapkan firman Tuhan, banyak mengatakan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Kita belajar bersama Roh Kudus. Hagai itu gambarnya Roh Kudus.
Kudus. Roh Kudus itu selalu menasihatkan kita, selalu mengajarkan kita dan membawa kita pada satu jalan yang sesungguhnya. Itulah jalan yang benar, yang nanti sampai kepada surga, kepada Bapa itu sendiri. Itu sebabnya kisah Raja Ahasiverus mencari pengganti Wasti itu menggambarkan kisah Bapa untuk mencari mempelai bagi anaknya, mempelai wanita Tuhan atau gereja Tuhan yang disempurnakan, gereja yang berlandaskan firman Allah, gereja yang kuat, gereja yang tangguh, gereja yang menghasilkan bau yang harum bagi Allah Bapa di surga, bagi Yesus anaknya, sehingga nanti akan terjadi gereja Tuhan yang akan menggantikan kedudukan Wasti. Siapa Wasti inilah? Itulah kehidupan yang tadinya adalah mendapat panggilan awal, tapi dia mundur. Dia tidak lagi aktif dalam pelayanan, dalam tahbisan yang benar. Kehidupannya sudah meninggalkan Tuhan, kehidupannya sudah jauh dari Tuhan, tidak terpakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, supaya hari-hari ini semakin Tuhan melihat kehidupan saudara dan saya, semakin dia mencurahkan kasih-Nya, mengasihi saya dan saudara, ya, menimbulkan bau yang harum luar biasa. Ya, dari selama 1 tahun masa perawatan, Esther tidak menerima anjuran orang lain selain Hagar. Itulah Roh Kudus. Kalau saudara dan saya mengikuti suara Roh, sama dengan kitab Wahyu 2 dan Wahyu 3, 7 jemaat di Asia Kecil selalu dikatakan, barang siapa mendengarkan Roh, hendaklah ia memasang telinganya. Amin. Roh Kudus memegang peranan penting bagi sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Itulah menggambarkan gereja di muka bumi ini. Tanpa Roh Kudus, gereja pasti akan keluar dari jalur firman Allah. Tanpa Roh Kudus, gereja akan liar. Tanpa Roh Kudus, gereja akan menggunakan cara-cara dunia. Tanpa Roh Kudus, gereja itu akan mati secara rohani. Tidak ada lagi bau harum, doa tidak ada harum, penyembahan tidak ada pengharuman, pelayanan fellowship persekutuan semua tidak ditandai pengharuman. Bau apa itu? Bau yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan sama sekali tidak ingin bau yang seperti itu. Surga ditandai dengan pengharuman, bau harum yang dahsyat, bau harum yang luar biasa, bau harum mengenal Allah Bapa di dalam pribadi Yesus Kristus. Kehidupan yang mengenal Yesus, mengenal Bapa, kehidupan itu adalah kehidupan yang menimbulkan bau harum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Engkau pasti akan berbau harum. Engkau akan dipilih oleh Tuhan. Kita menjadi pilihan Tuhan. Kita menjadi umat yang benar-benar dipersiapkan Tuhan. Hari-hari ini mari lebih banyak kita merenungkan firman. Daud mengatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan adalah orang yang senantiasa tertanam di dalam hadiratnya Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama umat Tuhan, saya mengundang kita semua menjadi gereja yang tangguh, gereja yang kuat, karena kita akan dipilih oleh Tuhan. Maukah engkau menjadi kehidupan yang masuk dalam pilihan Tuhan? Saya mau, Tuhan. Angkat tanganmu, saya mau, Tuhan. Saya mau menjadi kehidupan yang berbau harum di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Doaku harum, penyembahanku harum, pelayananku harum, persekutuanku harum, dan semuanya ditandai dengan keharuman. Tuhan Yesus memberkati engkau. Mari kita angkat satu pujian belum kita berdoa. Saya serahkan kepada pemimpin pujian, dan saya nanti akan tutup dengan doa. Haleluya. Raja segala bangsa
satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari yang indah ini. Inilah kami umat-Mu Bapa, bawa kami dalam pengenalan tentang Engkau, terhadap Engkau, menimbulkan bau harum di dalam hadirat-Mu. Setiap doa, setiap penyembahan, setiap pelayanan kami berbau harum bagi Engkau, berbau harum bagi setiap kehidupan yang mau menikmati pelayanan kami. Amat terlebih pelayanan Miracle Morning, pelayanan ini Tuhan berbau harum dalam hadirat-Mu. Tuhan memberkati para pemirsa, Tuhan memberkati kehidupan-kehidupan yang saat ini menjangkau Bethlehem Abga, siaran YouTube yang sementara berlangsung. Kiranya Tuhan melawat mereka semua, bahkan lewat siaran Facebook sekalipun. Engkau melawat mereka, berkati pekerjaan mereka. Mereka yang mungkin dalam keadaan lemah, kuatkan. Yang sakit sehat, sembuhkan mereka Tuhan. Yang sedang mengalami gejolak putus asa, Engkau hiburkan. Roh Kudus menolong, bawa kami dalam hati dan pikiran yang diurapi oleh Roh Kudus untuk tetap membawa kehidupan ini dalam pengenalan Allah yang benar. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbau harum, menjadi pilihan Tuhan, menjadi mempelai wanita Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati siaran ini sampai seterusnya menjadi alat perkenanan, menjadi alat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami semua dan Engkau tidak melewatkan kami semua. Turunlah berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, dan kami tutup ibadah